Yang namanya selingkuh itu pasti akan selalu memberikan dampak buruk terhadap yang bersangkutan, apapun itu alasannya. Coba kamu lihat perselingkuhan mana yang berdampak baik. Dan yang lebih menyebalkan lagi, mereka sampai melakukan hubungan suami istri di kantor. Coba bayangkan, istrinya di rumah itu sedang menjaga anaknya, dia malah mengkhianati seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di channel @life, channel psikologi yang juga membahas tentang cerita menarik kehidupan. Jadi buat kamu yang suka banget cerita kehidupan dan ingin hidup lebih baik, cocok banget dengan channel @life. Di video kali ini aku akan membagikan sebuah cerita tentang sesuatu yang dibenci dalam hubungan. Semua orang gak akan berharap adanya ini dalam hubungan mereka. Perselingkuhan, yang namanya selingkuh, itu pasti akan selalu memberikan dampak buruk terhadap yang bersangkutan, apapun itu alasannya. Coba kamu lihat perselingkuhan mana yang berdampak baik. Gak ada, pasti adalah pihak yang tersakiti di sana, dan itu kan menzolimi orang. Dan menzolimi orang itu tidak baik dan menimbulkan penderitaan. Seperti halnya cerita perselingkuhan yang akan aku bagikan ke teman-teman. Jadi siapkan hati kamu, tahan dulu emosinya, tahan dulu jengkelnya, gunakanlah pada waktunya ketika aku cerita nanti. Seperti apa ceritanya? Tonton videonya sampai akhir ya. Jadi cerita perselingkuhan ini melibatkan dua pasangan suami istri. Yang pertama bernama Rob dan juga Candy Hall. Pernikahan mereka dikaruniai dua orang putri cantik dan mereka tinggal hidup bahagia sebagaimana pendapat tetangganya di sana, sebagaimana keluarga harmonis pada umumnya. Mereka tinggal di California, Amerika. Dan suatu ketika pernikahan mereka mencapai usia ke-15 tahunnya, mereka memutuskan untuk pindah ke daerah lain, teman-teman. Hingga kemudian mereka memutuskan untuk pindah di salah satu kota di Amerika bernama Meridian, teman-teman, di salah satu kota yang cukup besar lah di sana. Perlu diketahui, Rob ini bekerja sebagai ahli komputer di kantor salah satu serif setempat, sedangkan istrinya atau Candy ini bekerja sebagai salah satu karyawan di firma hukum, teman-teman. Nah, ternyata salah satu alasan kenapa mereka pindah ke Meridian itu katanya Candy sedang ada masalah di pekerjaannya, di mana dia itu dipecat karena alasan dia menipu salah satu rekan kerjanya. Pasangan selanjutnya ada Emmett Corrigan berusia 30 tahun bersama dengan istrinya bernama Ashley. Dia berusia 2 tahun lebih muda daripada suaminya, bisa disebut pada saat itu 28 tahun. Mereka menikah dan juga hidup bahagia di mana mereka tinggal di rumah yang cukup mewah, teman-teman. Emmett ini adalah seorang pengacara. Mereka dikaruniai 5 orang anak, di mana 3 diantaranya adalah anak perempuan dan 2 diantaranya adalah anak laki-laki. Jadi kehidupan mereka itu sebagaimana kita lihat itu kayak almost perfect gitu, hampir sempurna, teman-teman. Dia punya anak banyak, kemudian punya istri yang cantik, rumah mewah, pekerjaan yang bagus. Ya intinya kan ini beberapa hal yang manusia harapkan kan dalam hidupnya. Nah, pada saat itu juga Emmett itu sedang mengembangkan karirnya sebagai pengacara, di mana dia juga sedang buka firma hukum, teman-teman. Nah, karena dia lagi buka firma hukum ini, maka dari itu dia butuh karyawan yang cukup banyak untuk mengembangkan kantornya. Nah, kebetulan dia itu dikenalin temennya ke Candy itu tadi, yang kebetulan Candy juga sudah cukup berpengalaman bekerja di firma hukum sebelumnya, terus kemudian dipecat itu. Hingga kemudian Candy diterima sebagai karyawan baru oleh Emmett di firma hukum yang dia punya. Hingga kemudian mereka bekerja, baru 2 jalan dia bekerja, baru 2 jalan mereka dalam satu kantor, mereka sudah terlibat hubungan terlarang atau perselingkuhan, teman-teman. Padahal Candy sudah punya suami dan juga 2 anak, terus kemudian Emmett ini sudah punya istri dan 5 orang anak. Dan perlu teman-teman tahu juga, pada saat itu, padahal Ashley sedang mengandung 9 bulan, bayangin aja. Istrinya sedang hamil, kemudian di rumah jagain anak, dia malah selingkuh sama rekan kerjanya sendiri, mana usianya jauh lebih tua daripada Emmett gitu. Kok bisa? Lanjut ke cerita ini lagi, Candy dan juga Emmett menjalin hubungan terlarang itu beberapa waktu, hingga mereka semakin dekat, dan yang lebih menyebalkan lagi, mereka sampai melakukan hubungan suami istri di kantor. Coba bayangkan, istrinya di rumah itu sedang menjaga anaknya, dia malah mengkhianati seperti itu. Poor Ashley. Mereka itu sering kali pulang malam, lembur, bahkan tidak pulang ke rumah karena alasan lembur dan juga sedang mengembangkan kantor baru milik Emmett.
Jadi mereka melakukan hubungan suami istri itu di malam hari di kantor Emmet itu sendiri. Hingga kemudian mereka seperti itu aja terus, dan semakin lama entah karena udah terbiasa atau tidak bisa menahan nafsu buruk yang mereka rasakan untuk melakukan hal yang tidak diperbolehkan, mereka pun sampai melakukan hubungan suami istri itu di siang hari. Jadi beberapa karyawan di sana itu sampai timbul asumsi bahwa ini nggak wajar kalau hubungan bos sama karyawan itu kayak gini, pasti ada sesuatu yang aneh di antara mereka. Nah, karena Emmet ini jadi jarang pulang, anak mereka yang udah gede pun tanya kepada ibunya, "Mah, sebenarnya ayah tuh masih tinggal serumah sama kita nggak sih, kok jarang banget pulang dan aku nggak pernah lihat ayah," gitu. Nah, karena Ashley berusaha untuk berpikir positif, dia pikir istri, dia pikir suamiku adalah seseorang yang ambisius, jadi ya mungkin dia jarang pulang karena sedang berfokus ke pekerjaannya dan bikin perusahaan ini maju lebih cepat gitu, dia mikirnya seperti itu. Namun yang namanya seorang istri pastilah ada sisi-sisi khawatir dan curiga sedikit gitu ya, meskipun sedikit tapi kan ada. Dia khawatir jangan-jangan suami aku ini nggak beneran lembur, tapi dia ada macem-macem gitu di kantor. Tapi sama siapa? Hingga kemudian Ashley ini tiba-tiba ingat bahwa Emmet itu pernah cerita kepadanya tentang seorang perempuan bernama Candy. Dia bilang, "Aku punya karyawan baru namanya Candy, dia usianya 10 tahun lebih tua dari aku, dan aku menganggap dia itu seperti ibu aku sendiri gitu, karena Candy ini yang mendukung aku, dia support aku, dia bilang dia percaya kalau suatu saat itu aku akan jadi seorang pengacara yang hebat," dia bilang seperti itu. Dan akhirnya Ashley nggak mungkin lah masa sama Candy, kan juga suami aku menganggap dia sebagai ibunya sendiri, hingga dia berusaha untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif itu. Hingga kemudian Ashley berusaha untuk memperjuangkan rumah tangga mereka, karena semakin lama hubungan mereka semakin renggang dan kurang baik ya teman-teman. Hingga kemudian Ashley ini berusaha untuk meminta bantuan seorang konselor relationship atau terapis hubungan gitu untuk memperbaiki hubungan dia sama suaminya. Nah, ketika dia udah bikin janji sama terapisnya, dia udah datang ke tempatnya, tapi yang dilakukan Emmet adalah dia nggak datang, sehingga itu gagal atau nggak dilangsungkan. Nah, tanpa kehilangan akal, Ashley berusaha untuk melakukan usaha yang lain, di mana dia itu suatu hari berusaha untuk mempersiapkan makanan kesukaan Emmet dan masakan-masakan yang enak, dan dia berusaha untuk menciptakan suasana kekeluargaan dan romantis dengan suaminya. Di situ dia juga sama anak-anaknya pada didandanin pakai pakaian yang bagus untuk menyambut ayahnya, dan mungkin untuk mengingatkan kalau ini loh, kamu punya keluarga, kamu itu ada istri dan juga anak-anak yang ada di sini gitu ya. Nah, makanan udah siap, anak-anak udah pada nunggu ayahnya pulang. Tapi di hari itu Emmet itu datang cukup telat teman-teman, nggak cukup telat sih, telat banget lebih tepatnya. Anak-anaknya udah capek nungguin, makanan udah keburu dingin, dan yang kamu tahu lebih jengkelin laginya, ketika Emmet ini datang, dia nggak ada tuh nyicipin makanan yang dimasak sama Ashley. Padahal kamu ketahui sendiri Ashley punya anak banyak, yang namanya masak sama ngurus anak ini bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan secara bersama-sama. Pasti ya cukup repot ya, dia udah effort buat nyiapin makanan tapi nggak dihargain sama sekali sama suaminya. Emmet gak nyicipin satu sama sekali. Nah, Emmet itu malah bilang gini teman-teman, "Udahlah, aku capek, aku mau istirahat aja, aku mau langsung tidur, aku udah gak mood buat makan malam." Padahal udah dimasakin sebanyak itu, tapi dia malah gak menghargain istrinya sama sekali. Nah, di sini Ashley bilang gini, "Ya udah kalau gitu setidaknya ayolah kita bicarakan hubungan rumah tangga kita tuh gimana, apa yang harus diperbaiki gitu." Nah, di sini Emmet malah emosi, dia malah marah-marah dan mereka akhirnya berantem teman-teman. Nah, kemudian Emmet bilang kayak gini, "Udah, aku mau keluar aja, aku mau beli obat di apotek, kepala aku lagi pusing," gitu. Dia keluar dari rumah kemudian menuju apotek, dan ternyata di apotek sana itu ada Candy teman-teman. Mereka tuh ternyata janjian ketemuan di sana. Jadi dia keluar tuh bukan buat beli obat, tapi buat ketemu sama Candy. Nah, sampainya Emmet di apotek itu kan akhirnya ketemu kan sama Candy, dan ternyata Candy ini pun juga habis berantem sama suaminya karena ketahuan dia selingkuh. Hingga kemudian Candy meninggalkan mobilnya di apotek situ, dia masuk ke mobil pick up Emmet. Mereka pergi ke suatu tempat, dan kalau teman-teman tahu mereka menuju tempat yang terpencil atau nggak ada orang atau sepi. Dan seperti yang kamu bayangkan, mereka di sana bukan dengan alasan tidak melakukan apa-apa. Jadi mereka di sana juga melakukan hubungan suami istri di dalam mobil. "Hey Emmet, back to your sense." Gitu juga Candy.
sadarlah Bu, kamu udah punya anak dan juga suami. Di waktu yang lain, salah satu anaknya Candy ini lewat di apotek teman-teman. Ketika dia lewat di sana, dia lihat itu ada mobil ibunya terparkir kan. Dia samperin mobilnya itu, dia cek di dalamnya, kok mama nggak ada ya. Dia masuk ke dalam apotek, kok nggak ada juga ya. Mama di mana nih? Dia khawatir, dia telepon sama mamanya. Halo mama, mama sekarang ada di mana? Mamanya bilang, mama lagi sama teman perempuan mama bernama Michelle, bilangnya seperti itu. Tapi karena anaknya ngerasa kayak, oh ada yang aneh ya, dia laporlah kepada ayahnya. Dia lapor ke ayahnya, Rob kemudian teleponlah ke Candy. Dia telepon tanya, kamu sekarang ada di mana? Kamu lagi sama Amos ya? Dia tanya kayak gitu. Tanpa menyangkal atau apapun, dia langsung bilang, iya aku lagi sama Amos. Dia bilang seperti itu. Nah di situ Amos langsung merebut HP Candy, direbutlah HP-nya. Ada apa kamu nyari-nyariin dia? Awas aja kamu ya, aku mau celakain. Intinya kayak Rob itu diancam lah sama Amos kayak gitu, mau dicelakain. Dan gimana ceritanya suami cari istri kan hal yang wajar ya, kok malah dia yang marah-marah gitu ya, aneh. Nah kemudian Rob tanpa babi bu lagi, dia meletakkan HP-nya, dia matiin tuh HP-nya, kemudian dia menujulah ke apotek yang dimaksud anaknya tadi sambil mengendarai mobil milik dia. Dia sampailah ke apotek kemudian memarkirkan mobilnya ke sebelah mobil istrinya dengan posisi yang seharusnya. Kepalanya berjejer seperti itu. Dia cek ke mobil nggak ada orang, dia cek ke dalam apotek nggak ada orang juga. Dia kemudian masuk ke mobilnya lagi, dia memindahkan mobilnya ke sebelah yang lain, yang tadinya misalkan di sebelah sini dia pindahkan ke sini dengan posisi yang kebalik, kepalanya jadi nggak kelihatan sama CCTV. Di situ ada CCTV-nya. Beberapa saat kemudian Candy dan juga Emmett datang teman-teman dari mobil mereka, dari mobilnya Emmett itu tadi. Emmett dan juga Candy datang, kemudian Rob keluar dari mobil dan juga bilang kepada Emmett seperti ini, kasian banget ya istri kamu, dia di rumah harus ngejagain anak sementara kamu kok sama istriku di sini kayak gitu. Katanya Candy, Emmett tuh emosi dan juga terpancing gara-gara statement atau omongan Rob itu tadi. Sebenarnya kalau dipikir omongannya nggak bikin emosi ya, ada benernya juga ya. Tapi entah kenapa dia emosi, kemudian dengan adu mulut yang lain, mereka saling provokator satu sama lain, saling marah-marah dan sebagainya. Candy kabur dari situ teman-teman, menghindar karena dia katanya takut. Beberapa saat setelah Candy menghindar, ada suara tembakan di sana dan ternyata tadi ya ketika Rob itu berangkat ke parkiran apotek ini tadi, dia udah siap-siap bawa senjata api teman-teman di dalam kantongnya. Nah terjadilah penembakan di sana. Rob kena kepalanya, kemudian Emmett kena dada dan juga kepala, sehingga mereka salah satu meninggal dunia di tempat. Dan di sini Emmett yang meninggal dunia di tempat. Rob mendapatkan pertolongan segera, dia dibawa ke rumah sakit dan alhamdulillahnya dia selamat. Dia selamat, tapi karena kena kepala dia jadi mengalami hilang ingatan sedikit gitu teman-teman. Jadi dia nggak ingat kejadian yang dialami ketika dia saling tembak-menembakin. Di sisi yang lain Candy diinterogasi sama polisi. Dia ditanya, apakah kamu terlibat hubungan asmara dengan Emmett? Dan yang lucunya di sini Candy menyangkal semuanya. Dia bilang nggak ada hubungan aku sama Emmett, aku cuma rekan kerja dan hubungan teman seperti biasa. Kita ketemuan tuh untuk membicarakan atau curhat masalah rumah tangga masing-masing. Aku curhat masalah rumah tangga aku, dia curhat tentang masalah rumah tangga dia. Gitu. Dia tidak mengakui apapun hubungan dia sama Emmett. Hingga kemudian Rob sembuh, persidangan dilakukan dan perlu diketahui Candy di sini tuh selalu memberikan kesaksian yang berubah-ubah daripada sebelumnya. Dan akhirnya polisi berhasil membuktikan kalau Candy sama Emmett itu terlibat perselingkuhan. Dari email mesra mereka berdua ditambah karyawan-karyawan yang bekerja di firma milik Emmett ini mau memberikan kesaksian terhadap hal itu, bahwasanya Candy dan juga Emmett ini terlibat hubungan terlarang di kantor seperti itu teman-teman. Dan akhirnya Candy dijatuhi hukuman selama 1 tahun 8 bulan penjara, bukan karena kasus pembunuhan atau perselingkuhan, tapi karena kasus penipuan yang dia lakukan terhadap rekan kerjanya sampai dia dipecat di pekerjaan sebelumnya itu. Dan Rob atau suami Candy, dia mendapatkan hukuman selama 30 tahun penjara teman-teman. Nah itu adalah konsekuensi yang mereka dapatkan, dimana Candy mendapatkan konsekuensinya karena dia udah punya suami, udah punya anak, tapi dia masih selingkuh aja. Ditambah Emmett juga pun sama, dia udah punya istri cantik, kemudian anak yang banyak,
pekerjaan, kekayaan, kesehatan, tapi dia masih selingkuh dan gak bersyukur atas apa yang dia punya. Dan untuk Ashley, meskipun yang dia alami itu menyakitkan, dimana dia dikhianatin sama suaminya selingkuh sama rekan kerjanya sendiri, kemudian posisi dia lagi punya anak dan sebagainya, dia bilang tidak ada pilihan lain selain memaafkan dan juga mengikhlaskan, kayak gitu teman-teman. Dia memutuskan untuk move on dari rasa sakitnya, meskipun tidak bisa dipungkiri itu menyakitkan sekali. Dia bahkan bilang seperti ini, yang menyedihkan salah satunya juga adalah bahwa suamiku itu meninggal karena memperjuangkan perselingkuhannya, bukan sedang memperjuangkan rumah tangganya. Dia bilang seperti itu. Namun ending yang bahagia buat Ashley, di mana rasa sakit yang dia dapatkan, keputusan untuk move on yang dia putuskan, dia akhirnya mendapatkan pasangan baru dan keluarga baru, teman-teman. Dia menikah lagi dan dari suami yang baru ini dikaruniai 1 orang anak, teman-teman. Jadi anaknya ada 6 pada saat itu, dan mungkin saat ini sudah bertambah ya, seperti itu. Dan dia pun juga mengajarkan kepada putra-putrinya bahwa untuk melakukan sesuatu itu kamu harus memikirkan gimana konsekuensinya, karena setiap keputusan itu pasti selalu disertai dengan resiko yang bersangkutan, seperti itu. Nah, semoga cerita ini bisa memberikan pelajaran untuk kehidupan kita, bahwa selingkuh dengan alasan apapun itu tidak pernah memberikan efek baik dari sisi manapun. Pasti ada pihak yang tersakiti dan pasti itu merugikan sekali. Jadi jangan, kalau ada masalah dalam hubungan itu dibicarakan, dikomunikasikan, bukan cari yang lain. Jadi itu pelajarannya, semoga kita lebih selektif lagi dalam memilih pasangan, berdoa sama Allah agar rumah tangga kita bahagia dan dihindarkan dari memilih pasangan yang tidak tepat, gitu. Kamu itu berharga, kamu berhak bersama dengan orang yang baik. Jika kamu temukan gejala-gejala pasangan yang toksik dan gak benar, mohon untuk segera diidentifikasi dan di-cut saat itu juga, daripada kamu sakit terlalu dalam di kemudian hari. Seperti itu, terima kasih sudah nonton videonya sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Devi Puspita. Ingat, kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.